Nah, sekarang kita akan melihat dari aspek matematis dan aspek fisis bagaimana Maxwell menemukan ada sesuatu yang aneh atau ada sesuatu inkonsistensi dalam hukum Ampere. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, di hukum Faraday itu kan ada perubahan medan magnet akan menghasilkan perubahan medan listrik. Nah, tapi tidak ada perubahan medan listrik yang menyebabkan adanya medan magnet. Nah, si Maxwell ini secara aspek matematis dia menemukan bahwa dia menggunakan konsep atau teori divergensi. Kita tulis ulang untuk dua persamaan tadi, yaitu hukum Faraday dan juga hukum Ampere. Bisa kita copy saja. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana Maxwell menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak konsisten di persamaan atau di hukum Ampere. Nah, ketidakkonsistenan atau keanehan yang terjadi itu bisa dilihat dari segi aspek matematis dan aspek fisis. Kalau dari segi aspek matematis, Maxwell menggunakan teori divergensi, yaitu bahwa divergensi dari suatu rotasi itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, yang punya rotasi tadi adalah hukum hukum Faraday dan hukum Ampere. Ini kita tulis lagi. Untuk hukum Faraday, terus kemudian kita punya untuk hukum Faraday. Nah, ini hukum Ampere. Nah, untuk hukum Faraday, kalau kita divergensikan, apa yang akan terjadi? Tinggal di divergensi itu. Terus untuk persamaan sebelah kanan, B dot T ini bisa jadi minus. Kita masukkan nabelanya ke dalam. Maaf, ini cross ya harusnya. Nah, ini hasilnya sama dengan ini sama dengan 0. Begitu juga nabla dot B itu sama dengan 0. Berarti persamaan sebelah kiri itu konsisten dengan sebelah kanan. Sebelah kiri kalau di divergensi atau dikalikan dot, dia akan 0, dan sebelah kanan juga 0. Nah, kita lihat kalau yang hukum Ampere. Apa yang akan terjadi jika kita divergensikan? Mu 0 di sini nabla dot J. Di sini berapa? 0. Karena divergensi dari suatu rotasi itu adalah 0. Tapi yang menarik di sini adalah
delta dot C. Kita sudah pelajari sebelumnya menggunakan persamaan kontinuitas bahwa nabla dot C adalah doro per dot T. Ini bahwa arus perpindahan itu mematuhi hukum kekakalan muatan yang dinyatakan oleh persamaan kontinuitas. Nah, di sini nih, baru terlihat ternyata bagian kanan ini nggak konsisten dengan yang kiri tidak konsisten dengan yang kanan. Kalau kiri 0 harusnya yang kanan 0 dong, tapi ini kenapa tidak 0 gitu. Nah, dari sinilah si Maxwell merasa bahwa persamaan ini perlu direvisi karena antara kiri dan kanan tidak konsisten saat divergensikan. Nah, itu penjelasan dari aspek matematis. Nah, sekarang selanjutnya adalah penjelasan dari aspek fisis. Jadi ini ada paradoks rangkaian arus listrik. Kita punya di sini kapasitor. Terus di sini ada baterai. Ini kapasitor, ini baterai. Nah, dalam sebuah rangkaian ini akan mengalir arus titik A ini titik B dari A ke B. Ini ada arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, di sini kalau ada arus mengalir, pastinya kalau kita melihat ada kaidah tangan kanan, gitu kan, kalau jempol kita searah dengan arus listrik, maka di sini akan ada medan magnet, gitu kan. Jadi di sini ada loop ampere atau medan magnet di sini. Jadi ada rotasi medan magnet di sini. Jadi kalau arusnya ke sana, maka medan magnetnya arahnya ke sini. Dan bisa cek dengan kaidah tangan kanan. Kalau kita gambarkan ini jempol gitu kan. Ya, gambar saya jelek. Yang penting tahulah ya kalian. Jadi ini medan magnetnya, ini arusnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kan ini ada kapasitor kan ya. Nah, bagaimana bisa arus dari sini terus keluar lagi ke sebelah kanan? Yang menjadi pertanyaan apa? Question. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada arus yang mengalir di dalam kapasitor ini? Karena di sebelah kiri kapasitor itu mengarus alir ke kanan. Sedangkan setelah kapasitor ini juga ada arus lagi. Jadi di sini ada arus, di sini ada arus. Nah, pertanyaannya adalah di sini. Apakah di antara kapasitor ini mengalir arus? Gitu kan? Jadi apakah ada arus yang mengalir? Di dalam kapasitor C atau kapasitor. Jawabannya apa? Tidak ada. Loh, kok bisa? Pasti kalian bertanya-tanya kan, kok bisa sih? Di sini ada arus, di sini ada arus, tapi di sini nggak ada arus yang mengalir.
Lalu, bagaimana ceritanya arus sebelah kiri itu bisa menembus ke kanan? Gitu kan? Ternyata yang ada di sini adalah medan listrik. Yang ada adalah E. Dia adalah medan listrik ketika arus dialirkan. Jadi kalau ada arus dialirkan, di sini muncul E. Tapi kalau arus dimatikan, jadi dia semisal dihubungkan baterai, dia akan menghasilkan arus, di sini akan ada E. Tapi kalau di sini tidak dihubungkan baterai atau dimatikan saklarnya, sehingga arus tidak mengalir, di sini nggak ada E. Jadi yang kita lihat di sini apa? Yang kita lihat adalah adanya perubahan medan listrik. Dari ada menjadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, perubahan medan listrik inilah, perubahan E inilah, atau medan listrik inilah yang menghasilkan sesuatu yang disebut C. Hasilkan sesuatu yang kita sebut dengan C, atau apa? Arus perpindahan. Di arus perpindahan ini berbeda dengan arus listrik. Paham dari sini? Jadi saya ulangi lagi. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada arus yang mengalir di sini? Karena arusnya ini mengalir dari positif ke negatif. Ada arus di sebelah kiri menuju kapasitor, dan di sebelah kanan kapasitor dia ada arus yang meninggalkan kapasitor. Terus apakah ada arus di sini? Ternyata nggak ada. Nah ini kan aneh. Lalu apa yang ada di sini? Yang ada adalah medan listrik dan adanya perubahan medan listrik di dalam kapasitor ini menghasilkan sesuatu yang kita sebut dengan arus perpindahan. Kita tulis lagi untuk persamaan kontinuitas. Doro per dot itu kan, atau kemudian kita tulis lagi hukum Gauss, nabla dot E sama dengan rho per epsilon 0. Kita dapatkan rho sama dengan, jadi kaitannya rho dengan medan listrik sekarang. Epsilon 0 do kali E. Nah, kita bisa ganti ini, kita masukkan ke dalam sini, gitu kan. Jadi, nabla dot C. Jadi kita, apa sih yang mau kita lakukan di sini adalah mencari hubungan antara arus perpindahan dengan perubahan medan listrik. Kita bisa masukkan do per dot T. Nah, di sini jadi muncul suku medan listrik di sini yang berubah terhadap waktu. Oh maaf, di sini ada minus ya, harusnya selalu ketinggalan minusnya. Epsilon 0 do E per do T. Nah, suku inilah yang nantinya dimasukkan ke dalam hukum Ampere yang digunakan untuk merevisi hukum Ampere. Sehingga hukum Ampere menjadi do cross beta tidak hanya cukup mu 0 dan J, tapi juga ada mu 0, ada suku ini nih. Epsilon 0 do E per do T. Nah, apa yang kita lihat di sini? Simetri, sudah terpenuhi simetri antara medan listrik dan medan magnet.
di sini yang Faraday tadi, bahwa perubahan medan magnet menghasilkan rotasi medan listrik. Nah, dipenuhi simetrinya dengan hukum ini disebut Maxwell-Ampere. Maxwell. Jadi awalnya hukum Ampere dan disempurnakan oleh Maxwell, jadinya hukum Ampere-Maxwell. Nah, di hukum Ampere-Maxwell ini itu terpenuhi simetri, yaitu adanya perubahan medan listrik menyebabkan rotasi medan magnet. Nah, jadinya sekarang 4 persamaan tersebut terhubung satu sama lain dan dirangkum menjadi 4 persamaan Maxwell. Bagaimana persamaan Maxwell yang baru? Berarti after Maxwell, kita punya 4 persamaan, hukum Gauss tetap rho per epsilon 0. Kemudian yang kedua, tidak ada monopol magnet. Terus yang ketiga, hukum Gauss. Ini do cross E. Di sini tadi minus do B per do T. Dan untuk yang persamaan keempat adalah nabla cross B sama dengan mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 do E per do T. Nah, ini adalah 4 persamaan Maxwell. 4 persamaan Maxwell.